Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama membahas LKS halaman 6. Ya, di situ kita akan belajar tentang ibadah menurut Perjanjian Baru. Untuk tugas online kali ini, anak-anak mengerjakan LKS halaman 6 sampai dengan halaman yang ke-9. Khususnya adalah tugas pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, pagi ini Miss Leni akan bahas melalui audio. Ya, jadi di sini anak-anak akan berlatih konsentrasi mendengarkan penjelasan Miss Leni menggunakan audio. Nah, kita akan sama-sama membahas ya. Mari sama-sama kita lihat LKS halaman 6. Pilihlah jawaban yang benar di antara A, B, C, atau D. Nomor 1. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah bersekutu, berdoa, dan belajar firman. Nah, untuk arti ibadah yang sesungguhnya adalah ungkapan rasa hormat dan bakti kita kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, pada masa kini, tempat orang percaya beribadah adalah di gereja. Sedangkan untuk perjanjian lama adalah di bait Allah. Nah, anak-anak, yang menjadi puncak penting dalam suatu ibadah adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, salah satu tujuan terpenting kita dalam melakukan ibadah adalah untuk mengucap syukur. Kenapa tidak memohon berkat daripada Tuhan? Karena berkat dari Tuhan diberikannya secara cuma-cuma kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sedangkan ibadah adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, dalam kitab Ibrani dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, yang artinya adalah beribadah adalah merupakan kewajiban orang percaya. Ibadah bukan hanya dapat dilakukan di dalam gedung gereja saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar gedung, yang biasanya kita sebut dengan ibadah padang. Sedangkan untuk ibadah raya biasanya kita sama-sama melaksanakannya di dalam gedung gereja. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kata minggu berasal dari kata domingos yang merupakan akar kata atau berasal dari bahasa Latin. Nah, salah satu sikap yang benar ketika melakukan ibadah adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 menasihatkan kita agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati. Artinya adalah kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ke-11, ada ibadah yang dilakukan secara formal, namun ada juga ibadah yang dilakukan secara informal. Ibadah formal yang dimaksud adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan liturgi. Selanjutnya ya, di dalam perjanjian lama ada yang disebut sebagai kurban bakaran sebagai kurban penghapus dosa. Tetapi di zaman perjanjian baru tidak ditemukan lagi karena kurban penghapus dosa sudah digantikan Yesus dengan mati di kayu salib. Nah, anak-anak,
Ibadah non-formal yang dimaksudkan adalah melakukan pekerjaan dengan rasa hormat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Salah satu contohnya adalah dengan membantu adik memakai sepatu. Melakukan perbuatan-perbuatan baik itu adalah merupakan bentuk atau wujud ibadah kita kepada Tuhan. Tempat ibadah dalam Perjanjian Lama disebut Bait Allah. Ada pemisah yang jelas antara ruang umat dengan ruang para imam yang menjadi penghubung antara umat dengan Allah. Namun dalam Perjanjian Baru, umat percaya dapat langsung bertemu dengan Allah karena kematian Yesus di kayu salib telah menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Pemisah antara umat dan Allah tidak ada lagi sejak Yesus mati di kayu salib. Peristiwa itu sangat jelas di dalam Bait Allah, yaitu dengan terkoyaknya tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di Bait Allah. Selanjutnya ya, Ibrani 4 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus menjadi imam besar menggantikan imam yang ada di Bait Allah. Oleh karena itu, kita dapat menghampiri hadirat Allah dengan iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya, orang percaya datang beribadah setiap hari Minggu ke gereja. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Sekali lagi, kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya adalah dipanggil keluar dari dunia dan masuk dalam persekutuan dengan Allah. Selanjutnya nomor 18. Jika seseorang ingin masuk dalam ibadah dengan damai dan tenang, yang perlu ia siapkan adalah hati yang tulus ikhlas untuk menghadap hadirat Tuhan. Dikatakan ketika kita ingin menghadap Tuhan, maka kita harus memohon pengampunan daripada Tuhan, atau bahkan kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, nomor 19. Hari Minggu disebut juga sebagai hari kemenangan karena, ya benar, karena hari kebangkitan Yesus dari kematian. Oleh sebab itu dikatakan hari Minggu disebut sebagai hari kemenangan karena merupakan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, yang terakhir, nomor 20. Dalam mengikuti ibadah, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita agar dapat mengerti firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Miss Leni sudah menolong anak-anak untuk mengerjakan tugas LKS halaman 6 sampai halaman 9. Nah, anak-anak, yang pertama kali anak-anak lakukan adalah fokus terlebih dahulu dan dengarkan baik-baik penjelasan Miss Leni. Selamat mengerjakan anak-anak baik. Tuhan Yesus memberkati.